Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Selamat berjumpa kembali sama-sama dengan kebenaran firman Allah yang singkat dan berseri yang akan kita pelajari bersama dalam beberapa pertemuan yang akan datang. Nah, saudara, pada kesempatan ini saya akan bicara tentang misi atau tugas gereja di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, tentu Tuhan punya maksud untuk menempatkan gerejanya di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara, ada 5 tugas atau misi gereja di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama, tugas gereja adalah liturgia. Liturgia ini bicara tentang peribadatan. Bagaimana gereja harus menyembah Tuhan. Gereja harus memuji dan memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah koinonia. Koinonia ini bicara tentang persekutuan antara sesama anggota-anggota gereja. Dan ini sifatnya secara horizontal. Yang ketiga, saudara-saudara, tugas gereja adalah marturia. Marturia ini bicara tentang kesaksian Yesus Kristus yang dilakukan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Yang keempat, yang tidak kalah penting tugas gereja adalah diakonia. Diakonia ini adalah pelayanan untuk kebutuhan yang dilakukan sesama jemaat Tuhan yang memerlukan pertolongan dan bantuan. Yang kelima, saudara-saudara, gereja punya tugas adalah kerigma. Kerigma ini bicara tentang pemberitaan Injil yang murni, pemberitaan Injil yang menyelamatkan, yang memerdekakan banyak orang yang sedang terbelenggu. Nah, saudara-saudara, kita akan membahasnya ini satu persatu. Nah, pada kesempatan ini, saudara, kita akan membahas misi gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini yang pertama, yaitu liturgia. Saudara-saudara, apa sih liturgia itu? Liturgia ini bicara tentang peribadatan. Ya, Tuhan menginginkan gereja Tuhan ada di dalam dunia ini mengadakan peribadatan kepada Tuhan. Ada seorang teolog, dia berkata begini, Tuhan bisa melakukan apa saja. Dan itu betul-betul kita harus yakini itu. Tuhan bisa melakukan apa saja. Tetapi ada satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. Apa itu? Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Tuhan tidak bisa memuji dirinya sendiri. Itu sebabnya Tuhan menciptakan manusia. Di dalam kitab Efesus pasalnya yang pertama, saudara-saudara bisa membaca ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12, ayatnya yang ke-14, saudara. Di situ diceritakan oleh firman Allah, Paulus berkata bahwa saya dan saudara dari sejak semula kita diciptakan dengan maksud supaya dari hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Supaya dari hidup kita bisa menyembah Tuhan. Jadi kita ini diciptakan Tuhan dengan sedemikian rupa, dengan satu tujuan, supaya kita menjadi pemuji-pemuji Tuhan. Supaya kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan, supaya dari hidup kita, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Itulah sebabnya gereja Tuhan harus beribadah kepada Tuhan. Mungkin ada yang berkata begini, Pak Pendeta, hari-hari ini kita sulit untuk beribadah secara komunitas karena kita sedang ada dalam wabah coronavirus ini yang memungkinkan kita tidak bisa mengadakan ibadah konvensional seperti biasa. Tetapi saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara, saya dan saudara ini adalah bait-bait Allah. Kita ini adalah gereja-gereja secara individu, gereja secara personal. Maka saya dan saudara secara personal pun kita punya misi, kita punya tugas dimanapun kita berada, kita harus menyembah Tuhan, harus memuji Tuhan. Mungkin ada halangan, saudara-saudara yang berkata kami punya halangan Pak Pendeta, ada yang sakit, ada yang sedang sibuk, ada yang mungkin dalam keadaan kondisi persoalan masalah sehingga memungkinkan dia tidak bisa menyembah dan memuliakan Tuhan. Saya mau katakan saudara-saudara, ada janji firman Allah. Dia katakan bagi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan,
atau jika kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati rotimu dan Tuhan menyediakan airmu, bahkan Tuhan akan menjauhkanmu dari segala sakit penyakit. Itu janji Tuhan yang luar biasa bagi orang yang tahu tugas dan fungsinya sebagai gereja Tuhan, yaitu menjadi penyembah-penyembah di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang selalu memuliakan namanya. Dan saya percaya kalau kita selalu memuji Tuhan, selalu memuliakan Tuhan, maka Tuhan pasti akan sangat-sangat senang dan sangat-sangat bersuka cita. Saudara, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dibawa oleh Tuhan lewat perantaraan Musa. Ada satu tujuan Tuhan untuk melepaskan mereka. Tujuannya adalah supaya bangsa Israel bisa menyembah dan memuliakan Tuhan. Bangsa Israel dibebaskan dari belenggu perbudakan, diberi kemerdekaan oleh Tuhan, oleh tangan Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Lalu kemudian tujuan Tuhan supaya bangsa ini dalam perjalanan menuju kepada tanah yang dijanjikan Tuhan, mereka harus menyembah, mereka harus memuliakan Tuhan, mereka harus beribadah kepada Tuhan. Nah, ini blueprint bagi gereja Tuhan akhir zaman. Saya dan saudara sudah dibebaskan oleh Tuhan. Kita ditebus oleh darahnya yang mahal harganya. Kita dimerdekakan dari perbudakan dosa. Tujuannya supaya saya dan saudara menyembah dan memuliakan Tuhan. Sampai apa yang dijanjikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana saudara kondisi dan keadaan kita hari-hari ini? Maukah kita melaksanakan misi liturgia kita di dalam kehidupan kita kesehari-harian? Maukah kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan? Percayalah saudara-saudara, kalau kita tetap dalam situasi dan kondisi apapun, kita memuji dan memuliakan Tuhan, maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kita. Mari tetap semangat untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, dan nantikanlah pertolongan Tuhan akan terjadi dalam hidup saya dan dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita bertemu pada pembahasan berikutnya di kesempatan lain. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.